Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini akan Bapak paparkan materi-materi yang akan kalian pelajari, khususnya materi IPA SMP kelas 8 semester 1 di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, materinya apa saja? Nah, di bab pertama itu ada materi gerak pada makhluk hidup. Nah, pada materi ini KD yang dipelajari atau kompetensi dasar yang dipelajari itu ada KD 3.1 tentang menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian KD 4.1 itu menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, dari KD 3.1 dan 4.1 materi yang akan kita kaji atau yang akan kita pelajari itu ada 1. Sistem gerak pada manusia. Kemudian 2. Upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia. Terus yang ketiga, gerak pada tumbuhan. Dan yang keempat, gerak pada hewan. Kemudian masih pada bab 1, bab 1B ini ada gerak benda. Nah, pada gerak benda KD-nya adalah KD 3.2 itu tentang menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian KD 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, pada bab 1B ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Kemudian bab 2 yang akan dibahas yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, KD dari bab 2 ini ada KD 3.3 yaitu tentang menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian KD 4.3 itu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi dalam bab 2 diantaranya ada usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot. Kemudian ada rangka pada manusia dan otot pada manusia. Bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kompetensi dasar untuk bab 3 itu ada KD 3.4 yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian KD 4.4 itu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Materi dari bab 3 itu antara lain ada struktur dan fungsi jaringan akar, ada struktur dan fungsi jaringan batang, kemudian ada struktur dan fungsi jaringan daun. Kemudian ada pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Untuk bab 4 yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, dalam bab 4 ini KD-nya adalah KD 3.5 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian KD 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, materi dari bab 4 ini antara lain ada makanan,
kemudian saluran pencernaan manusia, dan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian bab 5 itu tentang zat aditif dan adiktif. Kompetensi dasar dari bab 5 ini adalah KD 3.6, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian KD 4.6 itu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, materi dari bab 5 ini antara lain zat aditif dan pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian zat adiktif dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian untuk bab 6 itu tentang sistem peredaran darah manusia. Pada bab 6 ini, kompetensi dasarnya adalah KD 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian KD 4.7, yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, materi pada bab 6 ini, bab terakhir, itu antara lain ada sistem peredaran darah manusia, terus ada gangguan pada sistem peredaran darah manusia, dan upaya menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Untuk penilaian yang akan dilaksanakan pada semester 1 itu antara lain ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuan itu akan dilaksanakan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini dilaksanakan di akhir setiap bab. Nah, jadi kalau tadi ada 6 bab, berarti nanti ada 6 kali tes tertulis. Kemudian untuk penilaian keterampilan, penilaian keterampilan nanti akan diambil dari produk yang akan kalian buat sesuai dengan materi yang dipelajari pada setiap bab. Nah, jadi nanti untuk produk yang akan kalian buat sebagai penilaian keterampilan itu juga ada 6 jenis. Demikian untuk pemaparan ruang lingkup materi IPA kelas 8 di semester 1 beserta sosialisasi penilaian yang akan dilaksanakan pada pembelajaran IPA kelas 8 di semester 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.